Salam saudara sekalian, selamat bergabung dalam acara Matcha Latte, Mother's Chat on Life and Theology, sebuah acara talk show yang membahas berbagai topik kehidupan mengenai kaum wanita dan apa pandangan Alkitab tentang topik tersebut. Acara ini merupakan pelayanan oleh kaum wanita MRI Tokyo atau Mimbar Reform Injili Indonesia Tokyo. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dasar pernikahan Kristen. Bersama saya, Patricia. Kali ini kita sudah ditemani narasumber kita, Vikaris Vera, dan seorang guest dari Jemaat MRI Tokyo, Ibu Devina. Ibu Devina ini sudah tinggal di Tokyo selama 1,5 tahun dan sudah memiliki 2 anak. Dan hari ini kita akan membahas mengenai fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan suami istri, yaitu cekcok rumah tangga. Bicara tentang cekcok, ada banyak hal yang bisa menjadi pemicunya. Misalnya, perbedaan cara dalam mendidik anak, pembagian tugas dalam rumah tangga antara suami dan istri, dan juga pengaturan waktu untuk pekerjaan, untuk keluarga, dan bahkan pelayanan. Faktanya, suami dan istri adalah 2 pribadi yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Ada kalanya cekcok bisa reda dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Tapi seringkali cekcok yang dibiarkan akan bertambah hebat dan bahkan mengancam kelangsungan pernikahan. Pertanyaannya adalah, bisakah atau tidak bisakah suami istri menjalani pernikahan dengan perbedaan pendapat? Jika begitu pentingnya kesatuan pendapat antara suami dan istri, adakah satu prinsip yang solid untuk menyatukan pendapat keduanya? Di Yokohama, dalam suatu pertengkaran, seorang istri memukul suaminya dengan cangkir kopi berkali-kali hingga tewas. Sang istri mengaku begitu marah kepada suaminya yang selingkuh dan sering mabuk. Lalu di Jepang, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena meningkatnya perceraian usia senja atau jukunen rikong, yakni perceraian suami istri yang telah menikah begitu lama, bahkan lebih dari 20 tahun. 1 dari 5 perceraian di Jepang adalah jukunen rikong. Banyak suami istri yang memiliki hubungan yang tidak baik, namun mereka bertahan untuk tidak bercerai karena alasan ekonomi atau demi anak-anak. Setelah anak-anak beranjak dewasa dan mereka memperoleh dana pensiun, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Akibat cekcok yang tidak diselesaikan, selama bertahun-tahun, suami istri hidup tanpa saling mengasihi, bahkan berpisah kamar atau tempat tinggal karena tidak tahan hidup bersama pasangan mereka. Cekcok yang tidak segera diselesaikan akan menjadi bom waktu dalam hubungan suami istri. Kita akan berbincang-bincang tentang hal ini. Kita mulai dari guest kita, Ibu Devina. Sedikit sharing, saya dan suami sudah 10 tahun menikah dan pastinya kami ada cekcok juga dalam rumah tangga kami ya. Waktu awal-awal pernikahan banyak cekcok seputar perbedaan kebiasaan dalam keseharian kami yang kadang-kadang sangat sepele. Sejak awal pernikahan kami berdua bikin komitmen untuk selalu terbuka dalam masalah keuangan. Jadi masalah keuangan biasanya nggak menjadi masalah dalam cekcok kami. Dan juga kita udah janji untuk satu suara dalam hal pendisiplinan anak-anak kami. Ini maksudnya ketika saya lagi mendisiplinkan anak-anak, suami nggak berusaha ikut campur dan juga sebaliknya. Tapi saya dan suami juga masih sering dihadapkan dengan perbedaan pendapat tentang cara mendidik anak-anak kami. Sering juga konflik kami itu terjadi karena ada salah paham. Ketika suami lagi diam bukan berarti dia lagi marah. Dan misalnya saya sebagai istri saat minta diperhatikan, tapi tidak menyampaikannya dengan kata-kata, lebih dengan ungkapan kesel. Hal-hal kecil seperti ini biasanya akan menimbulkan konflik kalau tidak segera diklarifikasi. Wah, berarti Ibu Devina ini meskipun sudah lama menikah pun masih terus juga berjuang ya mengatasi masalah cekcok rumah tangga ini ya. Kalau pada saat cekcok gitu, biasanya siapa yang berinisiatif untuk menyelesaikan masalah? Apakah Ibu Devina atau suami? Suami saya biasanya akan memulai pembicaraan ringan dulu atau meminta maaf. Tapi diskusi masalah itu sendiri biasanya kita perlu di-talk berdua, punya waktu pagi-pagi subuh ketika anak-anak kami masih tidur. Kami berusaha untuk membicarakan lagi kejadian konflik kami yang sehari sebelumnya itu, dan
Terus kami mendoakan bersama pokok masalah yang sebenarnya menjadi keributan tersebut. Berarti tiap kali ada cekcok, Bu Devina dan suami dua-duanya saling berbicara baik-baik untuk menyelesaikan cekcok gitu ya? Sebenarnya tidak juga. Ketika sedang cekcok, biasanya saya memilih untuk mengambil waktu pribadi dulu. Saya misalnya ke kamar dan pasangan saya di tempat lain. Dalam keadaan yang lagi emosi, pastinya kita nggak bisa membuat komunikasi yang baik. Saya pribadi perlu waktu untuk menenangkan diri dulu, membawa masalah ke dalam doa. Biasanya setelah tenang, baru saya berusaha untuk refleksi apa sih sebenarnya yang sedang kita perdebatkan. Tapi setelah itu tentunya harus ada komunikasi lagi, jadi bukan dibiarkan sampai masalah itu reda. Karena kalau tunggu sampai reda, biasanya kita cuma mendelay permasalahan yang ada untuk sementara waktu. Sedangkan saya merasa komunikasi dengan pasangan setelah konflik sebenarnya membuat saya dapat mengerti pasangan saya lebih baik lagi. Berarti kalau bagi Ibu Devina dan suami, cekcok itu ya bisa dibilang ada hikmahnya begitu ya. Malah jadi semakin mempererat hubungan suami istri setelah cekcok begitu ya. Baik, saudara, dari hasil survei yang kami adakan tentang bagaimana para kaum wanita biasanya menyelesaikan cekcok dalam rumah tangga, 70% responden menjawab mereka membicarakan baik-baik dengan pasangan. Sementara ada juga 19% yang mendiamkan masalah hingga akhirnya selesai sendiri. Tapi bahkan ada pula 12% yang bicara dengan nada tinggi kepada pasangan sampai akhirnya pasangan mengalah. Nah, bicara soal kesatuan pendapat, seringkali suami istri harus mengambil keputusan bersama sebagai keluarga, sehingga kesatuan pendapat antara suami istri sangatlah penting. Dan masih dari hasil survei juga tentang kami menanyakan kepada kaum wanita apa yang dilakukan untuk mencapai kesatuan pendapat. 40% responden meminta pendapat kepada yang lebih senior, 30% meminta konseling kepada hamba Tuhan, 50% mencari referensi dari buku atau artikel tentang pernikahan. Sementara ada juga 40% responden yang berusaha meyakinkan suami untuk mengikuti pendapatnya. Bagaimana dengan Ibu Devina? Apa yang biasanya dilakukan untuk mencapai kesatuan pendapat dengan suami? Saya pribadi sebenarnya pernah melakukan semua pilihan yang tadi Ibu Patricia bilang ya. Untuk meminta pendapat pada orang lain yang lebih senior, saya bisa dibilang jarang, karena saya bukan tipe yang gampang terbuka dengan orang-orang selain lingkup keluarga saya. Konseling hamba Tuhan juga pernah saya lakukan, tapi ini juga bisa dibilang sangat jarang. Mungkin porsi terbesar kadang saya mencari source dari artikel atau buku-buku pernikahan, dan juga saya kadang meyakinkan suami untuk ikut pendapat saya, baik secara langsung atau tidak langsung. Tapi suami saya bukan tipe yang gampang diyakinkan ketika dia sendiri udah punya pendapat, yang ada malahan dia yang meyakinkan saya untuk ikut pendapatnya dia. Terima kasih Bu Devina. Sebagai informasi saudara bahwa suami dari Ibu Devina ini adalah koordinator dari pelayanan anak di MRI Tokyo. Jadi bisa kita bayangkan ya peran Ibu Devina ini sangat besar untuk mensupport suaminya supaya bisa mengatur waktu untuk pelayanan di tengah kesibukan pekerjaan dan juga tanggung jawab keluarga. Ya, kita terus doakan ya Ibu Devina supaya makin berhikmat bersama suami dalam menghadapi cekcok-cekcok yang mungkin masih akan banyak ke depannya.